besok kita main yuk. Main kemana? Lagi covid gini kok main? Bete tahu di rumah terus. Lagian COVID nggak ada tahu sebenarnya. Itu mah akal-akalan pemerintah dengan nakes aja. Lah kamu sebagai mahasiswa kesehatan kok gak percaya covid? Mana mau percaya orang di lingkungan gue aman-aman aja kok nggak ada yang kena COVID. Bahkan nggak pada pakai masker. Kamu tahu kan kenapa covid bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Iya tahu karena imunitas yang turun tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan alat pelindung dasar kan? Nah itu tahu. Lagian kenapa harus tidak percaya tentang covid? Kita kan kampus kesehatan, tahu dan mempelajari jenis-jenis penyakit serta kesehatan lainnya. Kalaupun pemerintah tahu nakes cuma akal-akal saja, pasti kampus kita nggak akan melaksanakan pembelajaran ini secara daring. Coba kamu pikir lagi, pembelajaran seperti ini itu kurang memuaskan dan menurunkan kualitas pembelajaran anak didiknya. Yakin masih nggak mau percaya hal itu? Iya, aku tahu, tapi ya udahlah, aku bete banget di rumah lama-lama bisa stres kalau gini terus. Kalau kamu nggak mau ikut main ya udah, aku mau ngajak yang lain aja. Assalamualaikum. Susah emang kalau dikasih tahu. Waalaikumsalam. Akhirnya, Salsa pun pergi bermain bersama teman-temannya. Hingga pada suatu hari, Duh, aku kok kayak gak enak badan gini sih. Efek kecapean main motor-motoran apa ya kemarin. Terus lupa nggak pakai jaket, sampai lupa makan, saking asiknya jadi masuk angin. sampai beberapa hari, Salsa pun mulai merasakan gejala demam, menggigil, batuk, kehilangan kemampuan indera penciuman, indera pengecap, sakit kepala, dan kelelahan yang tidak Ih, biasa. kenapa sih kok nggak sembuh-sembuh? Padahal udah beli obat orung juga. Jangan-jangan gue kena COVID lagi. Tapi gak mungkin sih orang COVID itu gak ada. Lagian gue kan kemarin motor-motoran ya mungkin aja Lama-kelamaan, Salsa pun sudah tidak tahan dengan keadaan yang semakin hari membuatnya sangat cemas dan memutuskan untuk berobat ke dokter. Dan betul saja dia positif terkena COVID-19. Dia pun menangis karena sangat tidak percaya bahwa dia akan terkena COVID dan dihantui bayangan kalau dia akan dikucilkan oleh teman-temannya serta dia akan meninggal. Teman, sini kita semangat. Kita kedatangan pasien COVID. Tolong disiapkan APD lengkapnya ya dan dikenakan secara baik dan benar. Untuk pasiennya ada berapa? Hanya satu. Ya, kalau kemarin udah enak-enak ya kita nggak ada pasien COVID, sekarang malah naik lagi. Kira-kira kapan sih selesainya? Kurang tahu juga. Kita saling kapan COVID-nya. Tapi juga ada semoga kita jauh dari COVID secara cepat. Ayo kita persiapkan. Yuk, semangat. Langkah pertama, lepaskan aksesoris yang masih menempel seperti perhiasan dan lain-lain. Langkah kedua, cek semua alat pelindung diri. Lalu langkah ketiga, lakukan cuci tangan 6 langkah dengan disinfektan. Pastikan sela-sela jari dan punggung tangan tercover dengan baik. Langkah keempat, gunakan handscoon pertama. Ambil sarung tangan dengan memegang sisi bagian dalam lipatannya, yaitu bagian yang akan bersentuhan dengan kulit tangan. Langkah kelima, gunakan coverall. Gunakan coverall sesuai ukuran dengan memasukkan kaki secara bergantian, kemudian lengan tangan secara bergantian, lalu tarik resleting coverall sampai menutupi dada. Langkah keenam, gunakan cap atau pelindung kepala, tutup bagian rambut dan telinga. Langkah ketujuh, gunakan masker N95, ambil masker dan pegang bagian depan masker, lalu lekatkan di bagian hidung dan mulut. Lakukan fit test terlebih dahulu. Langkah ke-8, gunakan goggles atau kacamata. Ambil kacamata pelindung dengan menggunakan gagang atau talinya, lalu rekatkan hingga area mata. Langkah ke-9, pakai tudung coverall, pasang di bagian kepala dan tarik resleting hingga menutupi dada dan leher. Langkah ke-10, gunakan face shield. Setelah itu, langkah ke-11,
Gunakan sepatu pelindung. Pastikan seluruh area kaki tercover dengan baik. Langkah terakhir, gunakan sarung tangan lapisan kedua hingga menutupi pergelangan tangan dan pastikan sarung tangan tercover dengan baik. Assalamualaikum, selamat pagi Dek. Perkenalkan, nama saya Sekar Afifah. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Sebelumnya, apakah boleh saya melihat gelang identitasnya? Baik adik, untuk datanya sudah sesuai ya. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apa saja yang dikeluhkan? Saya merasa demam, menggigil, batuk, kehilangan kemampuan indera penciuman, kehilangan kemampuan indera pengecap, sakit kepala, dan kelelahan tidak biasa. Oh, seperti itu. Sebentar ya, saya akan panggilkan dokter terlebih dahulu untuk memeriksa lebih dalam lagi serta membuatkan resep obat. Iya, Sus. Dokter pun datang lalu memeriksa serta memberikan resep obat untuk pasien. Tidak lama kemudian, perawat pun datang untuk memberikan obat. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Iya, masih ingat. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu ya gelang identitasnya. Baik, sudah benar dengan adik Salsa, tanggal lahir 13 Desember 2002. Tujuan saya kemari hari ini untuk memberikan obat. Ini obatnya diminum dengan baik ya. Baik, nanti untuk obatnya diminum 3 kali sehari ya. Kalau yang ini harus dihabiskan. Bagaimana Dik, paham? Iya, dapat dipahami, Sus. Adik ingin sendiri minum obatnya atau dengan saya bantu? Tidak usah, Sus. Saya bisa sendiri. Seperti itu, saya izin pamit untuk ke ruang keperawatan dulu ya. Jika nanti memerlukan bantuan, adik bisa memencet bel yang ada di samping kanan tempat tidur adik. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Baik, Sus. Terima kasih. Lama kemudian, Ibu Salsa memencet bel dan petugas pun bergegas untuk datang. Assalamualaikum, selamat malam Dek. Perkenalkan, saya perawat Refli yang akan bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya jenuh sekali, Sus. Boleh nggak saya jalan-jalan di lorong luar itu sebentar saja? Maaf, tidak bisa Adek, dikarenakan Adek sedang isolasi mandiri, jadi harus tetap berada dalam ruangan ini. Kesel banget saya, Sus. Saya menyesal karena waktu itu saya tidak nurut perkataan teman dan masih meragukan tentang adanya COVID-19 ini. Kapan saya bisa pulang ya, Sus? Saya sudah nggak tahan. Tenang ya Dek, saya mengerti Adek sangat jenuh berhari-hari di sini. Adek juga harus yakin bahwa Adek akan sembuh dan segera keluar dari ruangan ini. Sebelumnya, apakah Adek sudah makan dan minum obat? Sus, males banget. Obatnya banyak lagi. Harus diminum ya, dipaksakan. Katanya mau cepat keluar dari ruangan ini. Kalau misalkan nanti nggak mau minum obat, nanti lama sembuhnya. Ya udah saya mau minum obat dulu deh, Sus. Alhamdulillah, mau saya bantu atau bisa sendiri? Sendiri aja, Sus. Makasih ya sudah menyadarkan saya. Iya, sama-sama. Semoga cepat membaik ya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan dulu ya. Kalau misalkan nanti ada yang dibutuhkan kembali, nanti Ade bisa memencet bel yang di sebelah kanan itu ya. Nanti akan ada petugas yang datang kemari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Malam telah berlalu, pergantian shift pun dimulai. Langkah pertama, lepaskan handscoon lapisan kedua dengan menggunakan tangan yang masih menggunakan sarung tangan lapisan. Yang kedua, cuci tangan 6 langkah di saat masih menggunakan sarung tangan lapisan dalam. Yang ketiga, lepaskan sepatu boot satu persatu dan letakkan di tempatnya. Yang keempat, lakukan 6 langkah cuci tangan dan masih menggunakan sarung tangan dalam. Yang kelima, lepaskan facial dengan memegang bagian batang facial dan simpan di tempat yang sudah disediakan. Yang keenam, lakukan 6 langkah cuci tangan dengan masih menggunakan sarung tangan dalam. Yang ketujuh, buka penutup kepala dan leher coverall secara berlahan. Yang kedelapan, buka resleting coverall secara berlahan.
Yang ke-9, lepaskan coverall dimulai dari belakang yaitu bagian tangan sampai bagian bahu, dilanjut dengan bagian kaki secara berlahan. Lalu gulung coverall dengan bagian dalam ke bagian luar. 12. Lakukan kebersihan cuci tangan 6 langkah dengan masih menggunakan sarung tangan. 13. Lepaskan kacamata dengan memegang bagian depan. Lalu simpan di tempat yang sudah disediakan. 14. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan masih menggunakan sarung tangan. 15. Lepaskan penutup kepala. Yang terakhir, lepaskan masker, mencuci tangan, dan juga melepaskan handscoon. Lalu mencuci tangan 6 langkah. Beberapa hari kemudian, pasien pun sembuh dan diizinkan untuk